semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan aplikasi cafe yang sudah kita buat pada part sebelumnya. Pada part sebelumnya, kita sudah selesai membuat halaman login. Untuk part 2 ini, kita akan membuat halaman proses login. Jadi kalau kemarin baru ada interface untuk loginnya, sekarang kita akan masuk ke dalam prosesnya sendiri. Saat diklik login, apa yang terjadi? Nah, sebelum memulai proses login, kita harus menyiapkan dulu file koneksi sebagai koneksi dari web yang akan kita buat ke dalam database. Database-nya yang mana? Kita klik kanan di sini. Nah, atau enggak, di sini ada klik new file. New file, kita beri nama koneksi.php. Kalau sudah, dia akan otomatis kita buat variabel koneksi sama dengan sini localhost untuk hostnya, lalu username-nya ada root, password-nya kosong, dan kita pilih nama database-nya. Kemarin nama database-nya pada part sebelumnya adalah DB Kasir. Jangan lupa tutup PHP. Oke, kita simpan. Setelah selesai membuat file koneksi, baru kita akan membuat file proses login. Caranya sama seperti tadi. Di sini di folder Cafe Kiki, di pinggirnya ada icon untuk membuat file baru. Kita klik new file, lalu kita beri nama proses_login.php. Enter. Kita ketikkan dulu, buka PHP-nya. Lalu kita di sini akan membuat variabel untuk menerima inputan yang dikirimkan dari halaman login. Kemarin inputannya adalah ada username dan password. Kita di sini buat variabel username. Username, jangan lupa titik koma. Lalu variabel password. Nah, isian di sini disesuaikan dengan name pada inputan di halaman indeks. Name yang ini. Nah, yang ini ada name sama dengan username, dan name sama dengan password. Yang ini. Setelah kita membuat dua variabel untuk menerima input dari form sebelumnya, kita akan panggil file koneksinya agar kita bisa terkoneksi ke dalam database. Lalu di sini lanjutkan dengan pengecekan apakah username dan password-nya ada. Ada tabel. Select bintang from, nama tabelnya kemarin pengguna, where username sama dengan username, variabel username, and password sama dengan md5, variabel password. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Lalu akan masukkan ke dalam perintah database-nya, perintah MySQL-nya. Jadi maksud dari perintah ini adalah
perintah SQL, select bintang from pengguna, where username sama dengan username and password sama dengan MD5 password. Perintah ini artinya tampilkan semua data dari tabel pengguna yang username-nya sama dengan username yang diinputkan dan password-nya juga sama dengan password yang diinputkan. Adapun MD5 ini nanti untuk enkripsi password-nya. Setelah pengecekan pada database, kita akan melakukan pengecekan apakah benar ada data tersebut pada tabel pengguna. If MySQL num rows dalam kurung query sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada data pengguna tersebut di tabel ini, jadi username dan password yang sudah kita masukkan itu tidak ada datanya pada tabel pengguna, maka kita akan masukkan ini JavaScript ya. Alert username dan password yang Anda masukkan salah atau tidak ditemukan. Lalu kalau setelah muncul alert, diklik OK, dia akan kita arahkan ke halaman indeks PHP kembali, yaitu halaman login. Ini jika datanya tidak ada, yaitu hitungan rows-nya itu 0. Tapi kalau datanya ada, nah di sini else kita akan membuat session. Sebelumnya kita ambil data dari query yang ada di atas. Maaf, ini bukan validasi tapi yang query. Nah, setelah ini kita bukan MySQL kita start sessionnya, lalu kita akan buat session username sama dengan variabel username. Lalu yang kedua, kita akan buat session dari statusnya, karena kita akan menentukan dia itu username dengan username tersebut adalah statusnya admin, kasir, atau manajer. Jadi kita tentukan di sini sessionnya juga, session session status sama dengan kita ambil dari data status. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek jika statusnya itu adalah
kasir misal, maka dia akan diarahkan ke halaman home kasir .php. Else if kalau bukan kasir, misal datanya adalah admin, maka akan kita arahkan ke halaman home admin.php. Else, jika bukan juga, maka yang tersisa adalah manager. Kita akan arahkan ke halaman manager. Home manager.php. Seperti ini. Jika sudah selesai, bisa di-save, Ctrl S. Bisa coba. Cara mencobanya, tentu saja kita harus isikan dulu di database-nya agar datanya itu terisi. Nah, kita buka dulu database-nya seperti kemarin, localhost. Kita buka dulu database-nya, dibuka browsernya, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin dan pilih database-nya yaitu DB Kasir. Kita pilih tabel pengguna. Kita tambahkan nick-nya misal 327702 1234567 ini berapa? 1234569 namanya misal Kiki, username-nya Kiki, password-nya juga kita samakan saja. Ini jangan lupa kita dari MD5 untuk enkripsi password-nya, lalu nomor HP-nya 0812345678. Statusnya Kiki adalah kasir. Lalu yang kedua, kita tambahkan namanya Puspa, misal. Username-nya Puspa. Password-nya juga sama, kita samakan saja biar tidak susah mengingatnya. Jangan lupa diberikan MD5. Nomor HP-nya 082298. Yang ini statusnya manajer. Oke. Kirim. Satu lagi kita masukkan untuk yang admin. Namanya Sari. Username-nya Sari, password-nya juga Sari. Silahkan untuk mengisi tabel ini disesuaikan masing-masing. Yang ini dia statusnya adalah admin. Lalu kirim. Oke, kita lihat. Kita browse atau jelajahi. Ini username-nya, password-nya. Kita akan coba dahulu dengan yang username Kiki. Masukkan username-nya Kiki, password-nya Kiki. Kita login. Nah, ini kenapa masih masuk ke halaman indeks HTML? Padahal seharusnya jika sesuai skrip, Kiki itu dia di database-nya adalah kasir.
maka seharusnya masuk ke dalam halaman home kasir.php. Di sini yang terjadi adalah pada halaman indeks di part 1, kita silahkan buka dulu halaman indeksnya. Nah, ini yang tombol login kemarin lupa belum diganti menjadi button. Ini masih ahref atau linknya menuju ke indeks HTML. Sekarang kita ganti dulu ini di blok. Kita tuliskan button, tipenya submit. Jangan lupa tutup tag A-nya diganti menjadi button. Save. Lalu sesudah itu di proses login juga, mohon maaf tadi ini seharusnya di MD5 ada kutip satunya. Kalau sudah, kita simpan kembali. Kita coba masukkan username-nya Kiki, password-nya Kiki, login. Nah, dia sudah masuk ke halaman home kasir. Kenapa masih error? Karena memang kita belum membuat halaman home kasirnya. Lalu untuk user selanjutnya kita coba Puspa. Dia juga sudah berhasil masuk ke halaman home manager PHP. Dan akun yang terakhir adalah Sari. Sudah masuk ke dalam home admin.php. Nah, jadi sampai sini proses login kita sudah berhasil, sudah bisa terhubung dengan database sesuai. Adapun kalau kita salah memasukkan login, akan ada tampilan username dan password yang Anda masukkan tidak ditemukan. Jika kita klik OK, akan kembali ke halaman login. Halaman yang akan kita buat selanjutnya adalah halaman Home Manager. Mengapa yang pertama dibuat adalah halaman Home Manager? Karena pada soal, manajer itu bisa menambahkan menu dan mengedit daftar menu, sedangkan kasir nantinya melakukan transaksi. Nah, transaksi tidak akan bisa dilakukan jika menu belum ada. Jadi kita akan buat Home Manager dulu agar kita bisa membuat halaman untuk menambahkan menu dan mengedit daftar menu. Caranya adalah silahkan buka kembali Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan mengedit halaman Home Manager itu dari file dengan nama blank.html. Silahkan dicari di bagian kiri di Explorer-nya. Ini ada file namanya blank.html. Kita buka. Jika sudah terbuka, kita simpan, kita save as. Ganti namanya menjadi Home Manager. Jangan lupa .php. Nah, jika sudah, saat kita login dengan akun manajer, kita coba login dengan menggunakan akun manajer. Nah, jika sudah, saat login, setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman ini. Lalu di sini kita akan ganti beberapa, yaitu seperti daerah sini dihilangkan, lalu menunya akan kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Kita buka di sini, kita akan pertama-tama hapus yang ini ya, yang mulai dari notification. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah blok untuk pencarian. Blok untuk pencarian tidak akan kita hapus. Nah, kita akan hapus. Nah, ini ya untuk alert, kita lihat di sini di baris 204 ada keterangannya ini nav item alerts. Jadi dia itu item alerts bagian dari navigasi. Yang ini alerts yang ini. Nah, kita akan hapus dari sini. Kita tandain dari situ. Nah, sampai sini berarti dia alertsnya akan hilang.
sampai baris 253. Kita klik delete, kita save, lalu akan kita coba. Nah, alertnya sudah hilang, lalu kita akan lanjutkan. Ini mulai dari awal, nav item message. Untuk yang message kita blok sampai sini. Ini kan ada nav item user information. Kita blok, kita delete, kita save, kita cek lagi. Message sudah tidak ada. Sekarang ini adalah user information-nya. Kita hapus juga, kita klik dari sini, nav item user information. Kita cari sampai mana. Nah, sampai sini ya. Awalnya dari LI, kita sampai LI juga. Delete, simpan. Nah, jadi hati-hati saat menghapus, karena kalau salah menghapus nanti halamannya bisa jadi berantakan. Nah, sekarang kita akan sesuaikan ini menunya. Kita kembali lagi ke atas. Nah, di sini pada baris 38 ada tulisan SB Admin 2. Ini adalah tampilan yang ini. Kita bisa ganti dengan nama cafe kita. Kemarin nama kafenya adalah Dandelion. Kita bisa lihat namanya sudah berubah. Nah, sekarang untuk smiley face-nya ini juga kita bisa rubah. Dia menggunakan font awesome. Kita coba ada gambar. Nah, berubah ya menjadi gambar ini. Jika kalian ingin menggantinya dengan gambar yang lain, silahkan buka situs Font Awesome ya. Di sana bisa terlihat bermacam-macam icon yang bisa digunakan. Lalu nanti ini ketika diklik ini atau ini, nah dia di sini akan kembali ke indeks HTML. Kalau sekarang di sini kita akan ganti, kita kembalikan ke halaman Home Manager saja. Ini di sini ada ya, di baris 34. Indeks HTML-nya kita rubah menjadi Home Manager.php. Kita save. Lalu untuk menunya kita akan hapus dashboard. Tidak akan kita hapus. Untuk dashboard kita ganti, ini indeks HTML-nya menjadi Home Manager.php. Lalu yang ini interface. Ini akan kita hapus saja karena itu judulnya. Lalu ini yang komponen tidak akan kita hapus. Ini komponen sampai sini. Kita akan mulai hapus dari utilities. Utilities sampai ini terakhir itu sampai tables. Ini tables. Nah, kita akan hapus sampai dividernya. Jadi kalau di script saya ini ada di baris 71 sampai baris 135. Silahkan disesuaikan sendiri. Kita sekarang delete. Kita langsung delete. Nah, kita save. Kita cek lagi hasilnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan membuat nanti menunya adalah ini dashboard. Lalu ada menu
data menu atau nanti input menu, lalu akan ada menu laporan. Kalau sudah, kita akan copy yang dashboard ini, di copy mulai dari LI sampai LI lagi, copy. Kita masukkan di sini, di atas nav item page collapse menu. Nah, ini akan kita ganti bukan dashboard, tapi input menu. Atau misal kelola menu. Kelola menu. Pada hrefnya akan kita ganti menjadi tanda tanya URL sama dengan kelola_menu. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada menu yang kedua akan kita ganti tulisan komponennya. Tulisan komponennya akan kita ganti menjadi laporan. Pada menu laporan ini akan ada dua drop down, yaitu yang pertama laporan transaksi, lalu ada log aktivitas. Ini button kita ganti menjadi laporan transaksi, lalu card menjadi log aktivitas. Ini kita hapus saja yang custom komponennya. Kita save. Kita lihat ini jadi kelola menu, yang laporan sudah berubah ya. Sekarang kita tentukan linknya. Yang laporan transaksi kita copy saja dari sini. URL-nya kita ganti laptrans supaya tidak terlalu panjang. Ini kita laptrans, jangan lupa .php. Lalu yang log juga kita akan ganti menjadi log. Oh maaf, tidak pakai .php. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke. Untuk menu sudah beres. Sekarang kita akan ganti ini bagian tengahnya. Blank page, tulisan blank page akan kita ganti menjadi tulisan selamat datang. Kita search saja blank. Nah, ini langsung muncul. Nah, setelah ketemu blank page, kita akan hapus. Di sini kita akan buat div yang baru. Jangan lupa ditutup. Nah, di dalamnya kita akan membuat file PHP. Ini adalah untuk menu yang tadi, URL-nya nanti akan kemana.
kita ganti. Kita save, kita coba, kita simpan, kita coba. Nah, ini dia masih error karena sessionnya belum kita masukkan di atas. Supaya sessionnya terbaca di sini, sebelum URL kita masukkan session start. Save, kita coba lagi. Nah, ini sudah masuk. Anda login sebagai Puspa. Tapi ada error di sini. Kita lihat. Jika kita mengalami error seperti itu, kita coba pindahkan session start yang ini. Kita dipindahkan saja ke bagian paling atas script. Jangan lupa ditutup HP-nya. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita sudah tidak ada error lagi. Untuk tulisannya bisa disesuaikan, misal selamat datangnya akan diperbesar, boleh. Kita ganti H4-nya menjadi H3 misal. Nah, seperti itu, jadi lebih besar, atau silahkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah untuk halaman home. Kita sudah beres sampai halaman home. Cukup sekian untuk part 2 ini. Kita akan lanjutkan halaman kelola menu pada part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.